Kita sekarang membuka flipchart 1B. Flipchart 1B adalah anggaran bulanan keluarga. Nah, kita di sini akan melihat sama-sama bahwasanya di sini ada beberapa tabel Di sini adalah tabel pemasukan dan pengeluaran ya. Sini ada tabel pemasukan dan pengeluaran. Nah, di sini juga ada angka-angka atau nilai-nilainya ya. Nah, sedangkan di pengeluaran ibu-ibu, nah di sini adalah ada angka ya, ada angka. Nah, tapi kok ada yang kosong? Nah, saya jelaskan. Di sini untuk bagian angka yang ada angkanya, misalnya kayak di sini nih Bu, di sini ya, terus juga di sini. Nah, ini adalah pemasukan dan kebutuhan. Kalau yang di atas adalah pemasukan, Ibu ingat-ingat ya. Kalau yang di bawah adalah pengeluaran. Sedangkan yang enggak ada atau tidak ada angkanya Ibu di sini seperti 1, 2, 3, 4 adalah uang jajan Dewi, uang jajan Agus, tas sekolah Agus dengan rokok. Nah, di sini adalah keinginan yang harus dikurangi ya. Oke, sepakati bersama Bu ya, paham ya? Baik Ibu. Nah, sekarang mari bantu Ibu Lili ya Bu ya, mari bantu Ibu Lili untuk bersama-sama membantu kekosongan anggaran yang ada di sini Bu ya. Iya, dengan berdasarkan kesepakatan ibu-ibu bersama nih ya. Berdasarkan ibu bersama-sama bahwasanya di sini ada yang kosong adalah uang jajan Dewi, uang jajan Agus, tas sekolah Agus dengan rokok. Nah, ibu-ibu harus pahami bahwasanya uang jajan itu adalah apa Bu? Keinginan atau kebutuhan. Ibu-ibu masih ingat nggak pelajaran sesi kemarin nih? Apa? Ya betul, keinginan ya. Nah, di sini telah disepakati bersama bahwa uang jajan Dewi dengan Agus itu adalah keinginan. Ibu harus dipahami juga bahwa kalau keinginan itu ya Bu ya bisa ditunda, dikurangi atau bisa dibatalkan seperti itu ya. Nah, untuk tas sekolah Agus, di sini kan nilainya masih kosong Bu ya, angkanya kosong. Nah, kira-kira tas Agus itu adalah kebutuhan atau keinginan. Nah, kira-kira gimana Bu? Tas Agus ini apakah kebutuhan atau keinginan? Sambil diingat-ingat kembali Bu ya pelajaran yang sesi sebelumnya Bu ya. Iya. Nah, betul. Tas sekolah Agus adalah masuk kategori keinginan Bu ya. Jadi ingat apa Bu tadi Bu? Keinginan adalah atau keinginan itu bisa dikurangi ya Bu ya, bisa dibatalkan atau ditunda seperti itu Bu ya. Jadi tas sekolah Agus ini gimana Bu? Nah, tas sekolah kan itu kan masih bisa dipakai Bu ya. Kadang kan hanya kita bisa membelinya itu cukup setahun sekali atau di dalam tahun ajaran baru Bu ya, seperti itu. Nah, jadi disepakati bersama gimana nih Bu? Kira-kira setuju nggak kalau misalkan tas Agus ini kan keinginan tadi kan itu adalah yang bisa dikurangi, ditunda atau bahkan bisa dibatalkan. Jadi gimana nih Bu kalau misalkan menurut ibu-ibu nih ya, Pak Rusli mau ini ya terima kasih Pak. Ya, bagus sekali. Pakat ibu-ibu bahwasanya Agus ini atau tas Agus ini bisa ditunda ya.
Nah ya, karena bisa dibeli nanti pas tahun ajaran baru, karena masih bisa dipakai untuk yang tas sekarangnya ya. Nah oke, untuk rokok bapak nih, kira-kira ya untuk suami-suami ibu yang merokok nih, kira-kira berapa jumlahnya? Iya, kalau misalkan tiap harinya, nah anggaran yang dibutuhkan atau anggaran yang dikeluarkan untuk rokok suaminya itu berapa? Coba ibu-ibu, ada yang mau mengusulkan atau berbicara berapa? 50.000. Waduh, banyak pisan tuh ya. Banyak pisan ya. Terus yang lainnya 20.000 per hari. Oh, 20.000 per hari. Oke. Nah, terus yang lainnya 15.000 atau satu bungkus per hari, Bu ya. Nah, ibu-ibu harus pahami kembali lagi kepada uang jajan yang tadi, Bu ya. Kalau ini rokok ini tanyakan kembali, rokok ini masuk kebutuhan atau keinginan? Ya betul, keinginan. Jadi keinginan itu bisa dikurangi, bisa ditunda, atau dibatalkan. Betul, bagus. Nah jadi kira-kira nih Bu, kalau misalkan tiap harinya, misalkan uang rokok bapak 20.000 misalkan ya, 20.000. Nah, dikalikan berapa hari dalam satu minggu, itu kan pasti besar Bu ya. Nah, jadi kita ini Bu, ibu-ibu, kira-kira ini kan bisa dikurangi. Jadi kesepakatannya berapa nih kira-kira untuk uang rokok? Untuk uang rokok. Oke, nah, oke. Ini kembali lagi Bu, untuk uang jajan Dewi dan Agus, kesepakatannya berapa? Ibu-ibu tadi berapa itunya? Apa? Kesepakatannya yang biasanya misalkan 10.000 Bu ya, karena untuk ini kan bisa keinginan, bisa dikurangi Bu ya. Sepakati berapa ibu-ibu? 9.000. Oke, nanti kita akan tulis bahwasanya di sini uang jajan Dewi dan Agus 9.000 ya. Nah, terus tadi sudah disepakati kalau tas Agus itu adalah 0 atau bisa ditunda ya. Nah, untuk uang rokok nih, tadi yang sudah dibahas, uang rokok kan keinginan, jadi bisa dikurangi, ditunda atau dibatalkan. Jadi kira-kira kesepakatannya berapa nih ibu-ibu? Berapa? 25.000. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Siti ya, dan Ibu Maimunah tadi yang sudah mengusulkan 25.000 per minggu ya. Ibu ya, bener ya, per minggu ya? Ya, oke. Nah, setelah saya tuliskan Ibu, ya, setelah saya tuliskan di sini, kita jabarkan Ibu, kita jabarkannya bahwa yang tadi kan uang jajan Agus itu adalah 9.000 dikali 24. Jadi 9.000 itu dalam sehari ya, dikali 24 hari, karena intensif sekolah adalah 24 hari dalam 1 bulan. Jadi totalnya 216. Betul, bagus sekali, pinter-pinter KPM saya, jos pokoknya. Nah, iya, untuk yang selanjutnya uang jajan aku sama Bu ya, 9.000 per hari dikali 24 hari dalam 1 bulan, yaitu 216. Betul, bagus sekali. Nah, ini kan tadi sudah disepakati Bu ya, kalau tas Agus adalah kosong atau bisa ditunda karena keinginan. Betul. Nah, di sini tadi saya sudah tuliskan lagi Bu ya dalam flipchart
uang rokok untuk bapak-bapaknya nih ya yang merokok 25 hari tadi yang sudah diusulkan dan diusulkan sama dari Bu Siti dengan Bu Maimunah nih 25.000 dikali 4 berapa itu Pak? 4 itu berarti 25.000 itu per minggu ya, dikali 4 jadi 1 bulan ya 100.000. Nah di sini Bu, total pengeluaran 1.160.000 adalah total dari ini nih Bu, angka ini yang sebelumnya tadi udah ada isinya ya totalnya itu 1.160.000 ditambah 432 itu total dari uang jajan Agus dengan Dewi. Nah ditambah 100.000 dari uang rokok. Iya, jadi totalnya itu 1.692.000 ya dari total pengeluaran dalam 1 bulan. Ini Bu, di bawahnya lagi ada selisih pendapatan dan pengeluaran. Jadi dikurangi Bu ya. Jadi pendapatan dikurangi pengeluaran. Di sini 1.700.000 diambil dari sini Bu, pendapatan ya, pendapatan. Nah, dikurangi di tabel bawahnya adalah pengeluaran. Jadi 1.700.000 dikurangi 1.692.000. Jadi jumlahnya 8.000 ya. Jadi ibu-ibu di sini masih ada sisa 8.000 dalam 1 bulan dan itu bisa ditabung atau digunakan untuk kegiatan yang lainnya ya. Nah, terus dalam menyusun anggaran itu ibu-ibu perlu diskusi dengan anggota yang lainnya, terutama para suaminya ibu-ibu nih ya. Karena gini Bu, biar sepemahaman dan sependapat Bu ya, seperti itu agar sama-sama mengerti dan sepakat tentang kebutuhan keluarga yang perlu diutamakan. Jadi perlu Bu ya, perlu didiskusikan dengan suaminya mengenai mana saja nih kebutuhan yang perlu diutamakan seperti itu ya. Nah terus pemasukan dan pengeluaran juga bisa naik turun Bu, bisa bertambah bisa berkurang ya. Untuk menyeimbangkannya kembali kita perlu menyesuaikan lagi nih ya. Jadi kita harus menyesuaikan lagi apa-apa harus yang diutamakan dalam anggaran bulanan kita. Nih contohnya nih ya, saya kasih contohnya. Misalkan anggaran keluarga Ibu Lili bisa berubah ketika Ibu Lili sakit dan tidak bisa bekerja ya, sehingga pemasukan berkurang, atau ketika mereka menerima bantuan program misalkan Indonesia Pintar, PKH dan sebagainya, sehingga pemasukannya bertambah. Jadi pemasukan akan berkurang ketika ada kejadian yang tidak terduga seperti Ibu Lili sakit, dan bisa bertambah ketika mendapat bantuan dari pemerintah misalkan PKH dan PIP Bu ya. Nah sekarang ibu-ibu buka buku pintar halaman 9. Nah udah Bu ya, di situ ada contoh perubahan anggaran Ibu Lili. Pemasukan akan bertambah ketika menerima bantuan. Nah, di situ ada baris uang bantuan PIP ya, PIP, PKH, BPNT ya. Nah, sementara jumlah pengeluarannya juga bisa bertambah nih Bu untuk membiayai keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak. Nah, di situ ada seperti tabungan, tas baru ya, uang ujian, iuran represi sekolah dan seterusnya. Terima kasih Bu ya.